도와줘. 합의금 가지고 와. 1,500. 나 돈 때문에 사람도 죽여. 야, 가자. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan series drakor yang berjudul Weak Hero Class. Dan yang akan Mimin bahas kali ini adalah episode 3 dan 4. Tapi buat teman-teman yang belum menonton episode 1 dan 2, Mimin sarankan menonton terlebih dahulu, supaya nyambung mendengar ceritanya. Tapi sebelum lebih masuk ke alur ceritanya, Mimin ingatkan, jangan lupa cari tempat ternyaman untuk kaum rebaners. Siapkan cemilan. Oke, mari kita bahas alur cerita filmnya. Film dimulai dengan Seokdae dan kelompoknya yang tiba di rumah bos mereka yang bernama Gilsu. Kelompok Seokdae ketahuan oleh Gilsu telah melakukan pekerjaan di luar pekerjaannya. Karena kejadian itu, Gilsu memukul Seokdae karena telah melanggar peraturannya. Scene berpindah di mana Siun yang diajak bermain biliar oleh Bum Seok dan Suho untuk bersenang-senang. Singkat cerita, mereka pun selesai bermain biliar. Siun pun memisahkan dirinya karena ingin pulang. Scene kembali berpindah di mana Yeonbin yang terkejut melihat tangan Seokdae yang sudah diperban. Gilsu yang berada di situ mengatakan, "Itu karena dirimu." Scene kembali ke Siun. Siun yang sedang berbelanja tiba-tiba bertemu dengan perempuan yang bernama Yongyi, yang merupakan kelompok Seokdae. Tanpa sengaja Siun melihat Yongyi yang sedang mencuri lipstik di toko. Tapi karena Siun yang tidak peduli, dia hanya melihat dan pergi. Karena hal itu membuat Yongyi suka kepada Siun, karena memiliki sifat yang cool. Yongyi pun mengajak Siun makan. Tapi yang makan hanya Yongyi sendiri. Yongyi juga menyimpan nomornya di HP Siun dengan sendirinya. Setelah itu mereka berpisah karena Yongyi yang menerima telepon. Scene beralih di tempat kediaman Gilsu, di mana terlihat Gilsu yang sedang memperingati bocah untuk membayar hutangnya karena meminjam buat judi online, dan menyuruh Seokdae untuk melanjutkan penyiksaan. 너 내가 3일 줄게. 오, 굿자. 버려도 되고. Keesokan harinya terlihat Yeonbin yang sedang mengemasi barang karena dia yang akan pindah sekolah. Dikarenakan Siun yang memberitahu Yeonbin membawa narkoba. Setelah selesai berkemas, Yeonbin mendatangi Siun. Singkat cerita, mereka pindah berbicara karena tidak semua murid tahu tentang ini. Setelah itu, Yeonbin meminta Bum Seok dan Siun menjadi saksi untuk berpura-pura kalau narkoba yang mereka jumpai bukan milik Yeonbin, karena dia takut akan dimasukkan ke dalam penjara. Bum Seok dan Siun yang kasihan pun akhirnya menyetujuinya. Karena hal itu, mereka bertiga mengikuti Yeonbin pergi. Tapi hal mengejutkan terjadi, di mana Yeonbin bukan membawanya ke tempat pengadilan, melainkan ke basement untuk dipukul oleh kelompok Gilsu. Yeonbin pun berhasil menjebak mereka bertiga dengan mempertemukannya kepada geng Gilsu. Gilsu pun datang kepada mereka dengan berdalih mereka harus mengganti rugi 15 juta won karena tangan Seokdae yang terluka, dan memperingati untuk membayarnya 3 hari lagi. Setelah itu Gilsu dan kelompoknya pergi. Setelah kejadian itu, hari-hari mereka bertiga selalu dilalui dengan orang-orang yang menguntit mereka. Karena hal itu, Siun menghubungi Yongyi untuk mengajaknya bertemu. Setelah itu Siun menanyakan tentang Gilsu. Yongyi pun menjelaskan kepada Siun kalau dia adalah manusia sampah yang tega membunuh manusia karena uang. Dan Gilsu juga memiliki koneksi langsung dengan para gangster. Yongyi juga mengatakan kalau mereka bertiga tidak membayar, mereka akan mati.
Sedangkan di tempat lain terlihat Bum Seok yang mencari jam tangan ayahnya untuk membayar uang ganti rugi yang tidak masuk akal. 돈 때문에 사람 죽인다는 말 구라 아니라고. 줬대. 주면 끝나? Keesokan harinya di sekolah, Bum Seok memberitahu kepada Seon dan Suho kalau uangnya sudah ada. Tapi Suho dan Siun dengan cepat menolaknya dan menyuruh Bum Seok mengembalikannya. Karena Siun yang telah banyak mendapat informasi tentang Gilsu dari Yongyi, yaitu Gilsu adalah bandar penipuan judi online, menjual narkoba, mempekerjakan anak di bawah umur, dan masih banyak lagi. Singkat cerita, mereka yang telah pulang sekolah telah ditunggu oleh Gilsu dan kelompoknya karena bertepatan 3 hari jatuh tempo. Suho dengan cepat merencanakan akan pergi sendiri ke arah geng Gilsu karena dia yang akan mengikutinya sampai rumah. Sedangkan Siun yang akan menghubungi polisi dan mereka berhasil menemukan rumah Gilsu. Dan itu hanyalah ide di luar kepala mereka. Singkat cerita, akhirnya Suho bertemu dengan Gilsu. Di sini terlihat Suho yang berhasil meyakinkan kalau dia ingin membayar. Dia pun mengikuti Gilsu ke arah rumahnya. Sedangkan Yongyi dan kelompoknya tidak mengikuti Gilsu dengan alasan menunggu yang lain. Tapi ketika Siun keluar, Yongyi dengan cepat menghampiri Siun dan mengatakan alamat lengkap dari rumah Gilsu. Tapi karena Bum Seok yang tidak setuju dengan misi yang berbahaya ini, dia pergi menyusul Suho menggunakan taksi. Di sisi lain, Yongyi yang menjelaskan permasalahan ini kepada Sokdae. Yongyi juga mengatakan kalau Sokdae tidak menyukai kekerasan. 야, 이 형 야망 있네, 이거. 아유. 아, 파란 대문. 노원구 3개로 17자 신을 제가 경찰 데리고 숙소로 갈 거야. Tak lama setelah itu, Suho sampai di kediaman Gilsu. Suho dengan cepat memberi informasi mengenai rumah Gilsu lewat jam tangan yang ia pakai di tangannya. Singkat cerita, mereka pun memasuki rumah Gilsu. Ternyata Gilsu yang sudah mengetahui kalau Suho menipunya, dengan cepat menyuruh anak buahnya menyerang dari belakang dan mengambil HP milik Suho. Gilsu pun terkejut ketika membaca pesan dari Siun karena mengatakan polisi akan datang dengan cepat. Tak lama setelah itu, Bum Seok sampai di rumah Gilsu. Gilsu yang baru mau keluar dengan membawa barang bukti dan langsung membawa Bum Seok bersama mereka. Beberapa menit kemudian, Siun yang sampai bersama polisi. Tapi sayangnya sudah terlambat, karena rumah Gilsu yang sudah kosong, membuat 2 polisi yang dibawa Siun pergi. Setelah masuk, Siun melihat bercakan darah dari Suho, dan tidak berhasil menemukan barang bukti, karena sudah dibawa oleh Gilsu. 야, 폰 좀 줘봐. 뭐 어쩔 수 없지. 너는 잘하는데 짭새까지 굴러, 이 새끼야! Episode 4 dimulai dengan Gilsu yang sudah mengetahui kalau ini adalah ulah dari Yongyi. Menelpon Sokdae, menyuruhnya membawa Yongyi ke hadapannya. Sokdae yang mendengar itu memberikan kartu ATM-nya kepada Yongyi dan menyuruhnya bersembunyi, karena dia yang akan menghadap Gilsu sendirian. Yongyi yang memiliki ide mengikuti Sokdae dan menelpon Siun untuk menyuruhnya menginstal aplikasi yang bisa melacak tempat. Setelah mendapat informasi dari Yongyi, Siun dengan cepat berlari menuju ke sana, dan tentunya menggunakan taksi.
Tak lama terlihat Seokdae dan Yonggi yang sudah hampir sampai ke tempat Gilsu berada. Tak membutuhkan waktu lama, Siun juga sudah sampai dengan menggunakan taksi. Scene beralih di mana Seokdae yang sudah sampai di tempat Gilsu berada. Setelah sampai, Gilsu yang sudah marah besar dan sambil mengungkit kalau dia yang memberikan tempat tinggal dan pekerjaan untuk mereka, memukul Seokdae dengan keras, yang sama sekali tidak dibalas oleh Seokdae. 넌 참 아주 씹새끼야. 나가세요. 씨발려나. 너지? Setelah itu, Gilsu yang berencana membunuh Yonggi, Suho, dan Bum Seok. Seokdae yang melihat hal itu dengan cepat membanting Gilsu ke arah pagar dan menggertak yang lain untuk tidak ikut campur kalau tidak ingin dibunuh. Karena hal itu terjadilah pertarungan antara mereka berdua dan dimenangkan oleh Gilsu karena tangan dari Seokdae yang masih sakit. Yonggi yang melihat hal itu berusaha melindungi Seokdae, tapi karena hal itu dia hampir dibunuh oleh Gilsu. Yang untungnya Siun datang dan mengelabui kelompok Gilsu dengan suara mobil yang dibuatnya dari HP-nya. Tapi tak lama setelah itu Gilsu kembali dan marah besar karena telah ditipu. Suho yang sudah dilepaskan bertarung bersama Seun dengan kelompok Gilsu, dan tentu saja membuat mereka berdua sangat kewalahan karena Yonggi membawa pergi Seokdae. Tapi tak lama setelah itu polisi datang melerai mereka, yang ternyata berhasil dikecoh oleh Gilsu. Gilsu yang kabur dikejar oleh Siun, yang membuat Gilsu sangat jengkel. Mereka berdua pun bertarung, yang jelas saja sangat mudah dimenangkan oleh Gilsu. Tapi tak lama setelah itu Suho datang, yang akhirnya mereka berdua bekerja sama melawan Gilsu. Walaupun yang awalnya mereka sangat kesulitan, tapi pada akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan Gilsu. 씨발 개 족같네 진짜 이씨. 야, 어이. Karena kejadian hari ini, kelompok Gilsu dan Seokdae ditangkap oleh polisi. Siun dan Bum Seok menjadi saksi di kantor polisi. Mereka yang sedang berbicara, tiba-tiba kedatangan sekretaris ayahnya Bum Seok, yang langsung memberi informasi kalau pihak polisi tidak akan memberitahu keluarga dan sekolah mereka soal ini, yang membuat Seun sangat terkejut akan hal itu. Tapi berbeda dengan ayahnya Bum Seok yang sudah tahu tentang permasalahan ini. Seun yang keluar dipanggil oleh Seokdae, yang tiba-tiba saja mengajaknya makan lain kali kalau bertemu. Setelah keluar, Seun bertemu dengan Yonggi yang menanyakan keadaan Seokdae. Seun mengatakan dia baik-baik saja. Scene beralih di mana sekretaris dari ayah Bum Seok yang menyuruh memukul Gilsu karena dia memukul Bum Seok. Bum Seok yang tidak berani melakukan hal itu pergi dengan marah. Sedangkan di tempat lain, Siun yang mengajak Yonggi pergi menjenguk Suho yang berada di rumah sakit. 학교나 집 연락 안 갈 겁니다. 먼저 들어가 보세요. 비밀로 해주셨죠? 아니요. 검사긴해서 다 덮었어. Tak lama setelah itu Siun pulang, sedangkan Yonggi tinggal di sebelah Suho karena belum memiliki rumah baru untuk tinggal. Tapi tak lama setelah pulang, Siun datang membawa makanan yang diberikan kepada Suho dan Yonggi, yang membuat Suho sangat merinding karena sifat Siun yang tiba-tiba berubah. Scene beralih di rumah Bum Seok, di mana terlihat Bum Seok yang disiksa oleh ayahnya karena perbuatannya. Dan di sini ada satu fakta,
kalau Bum Seok bukanlah anak kandung dari anggota dewan tersebut, melainkan anak angkat yang diambil untuk menaikkan citra anggota dewan ketika terjun di dunia politik. 이 기분은? 아, 나 지금 소름 돋는데?